Hari itu cuaca Bandung masih sejuk seperti biasa, angin pagi menyusup lewat jendela rumah kecilku di pinggiran kota. Aku, Rina, baru saja pulang dari kantor setelah seharian mengajar di sekolah dasar negeri. Tubuhku terasa lengket karena panas tropis yang lembab, keringat menempel di kulit di balik kemeja kerja yang sudah kusut. Aku langsung menuju kamar tidur, tidak repot-repot mengunci pintu karena kupikir aku sendirian di rumah. Tetangga sebelah, Bu Sinta, memang sering mampir tapi biasanya dia mengetuk dulu dengan sopan. Kami sudah bertangga hampir 2 tahun sejak aku pindah ke sini setelah lulus kuliah. Dia selalu ramah, membantu aku pasang gorden atau meminjamkan bumbu dapur saat aku lupa belanja. Aku melepas kemeja kerja dan rok, berdiri di depan lemari pakaian hanya dengan bra dan celana dalam, siap berganti baju rumah yang nyaman. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan cepat. "Rina, boleh pinjam gula sedikit?" Suara Sinta terdengar ringan, tapi dia sudah melangkah masuk tanpa menunggu jawaban. Matanya langsung tertuju padaku. Aku berteriak kecil, buru-buru menyambar handuk dari tempat tidur dan menutupi tubuhku secepat mungkin. Wajahku panas membara karena malu yang luar biasa. "Sinta, apa-apaan kamu? Keluar sekarang," kataku dengan suara gemetar, jantungku berdegup kencang seperti mau copot. Sinta tidak langsung berbalik. Dia berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam, tangannya masih memegang gagang pintu. Tapi ada sesuatu yang aneh di matanya, bukan hanya malu biasa, tapi seperti kebingungan bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam, seperti rasa bersalah yang sudah lama dipendam. "Mama sekali, Rina. Aku tidak sengaja," katanya pelan, suaranya hampir hilang. Tapi dia tidak pergi. Malah, dia menutup pintu di belakangnya pelan-pelan, seolah takut ada orang lain yang mendengar. Aku mundur hingga punggungku menyentuh dinding dingin, tanganku mencengkeram handuk erat-erat. "Kamu harus keluar sekarang juga. Ini rumahku, Sinta," kataku lagi, suaraku naik karena panik. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa dia begitu berani masuk tanpa mengetuk. Kami memang dekat, tapi tidak sentim ini. Sinta menunduk, bahunya turun. Air mata mulai menggenang di matanya yang biasanya selalu tersenyum cerah. "Rina, aku harus bilang sesuatu. Sudah lama aku tahan ini. Aku suka kamu. Bukan suka sebagai tetangga atau teman biasa. Aku cinta kamu sebagai perempuan." Kata-kata itu seperti petir menyambar di siang bolong. Aku terpaku, otakku kosong seketika. Sinta, perempuan berusia 28 tahun yang sudah menikah dengan Pak Andi, suaminya yang sering dinas keluar kota sebagai sales, mengaku cinta padaku. Ini mustahil. Aku perempuan biasa, pernah punya pacar laki-laki dulu saat kuliah, meski sekarang single karena fokus pada karir mengajar dan membantu orang tua di desa. Tapi Sinta, dia selalu jadi tempat curhatku saat aku kesepian, memasak nasi goreng untukku saat aku sakit bulan lalu, bahkan pernah memelukku erat saat aku menangis karena ibuku telepon memaksa cari jodoh. Aku pikir itu persahabatan sesama perempuan, biasa saja di tengah tetangga yang ramah. Tapi sekarang, dengan pengakuan itu, semuanya terasa berubah dalam sekejap. Aku merasa bingung, marah, dan anehnya ada sedikit rasa hangat yang muncul di dada, tapi langsung aku usir. "Sinta, kamu bercanda ya? Kamu sudah menikah? Suami kamu di mana?" "Ini gila," kataku, suaraku bergetar. Sinta menggeleng pelan, air matanya jatuh ke lantai. "Aku tahu, Rina. Aku sudah berusaha melawan perasaan ini sejak kamu pindah ke sini. Setiap kali melihat senyummu, mendengar ceritamu tentang murid-murid, aku merasa hidupku yang hampa ini ada cahayanya. Pernikahanku dengan Andi itu hanya kewajiban keluarga. Dia jarang pulang dan aku merasa sendirian.
Tapi kamu, Rina, kamu membuat aku merasa hidup lagi. Ma, kalau aku membuat kamu takut atau jijik. Dia berbalik, tangannya gemetar saat membuka pintu, lalu pergi meninggalkan aku sendirian di kamar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit kamar yang gelap, pikiranku berputar-putar seperti badai. Bagaimana mungkin tetangga perempuanku, yang selalu aku anggap kak sendiri, tiba-tiba mengaku cinta. Di Indonesia ini, hal seperti ini bukan hal biasa. Masyarakat masih banyak yang memandang cinta sesama jenis sebagai dosa, penyimpangan, bahkan kutukan keluarga. Aku ingat ibuku di desa Jawa Tengah, yang selalu bilang lewat telepon, "Rina, umurmu sudah 25, cari suami yang baik, jangan lama-lama single. Nanti orang desa gosip." Kalau mereka tahu tetanggaku perempuan masuk saat aku ganti baju dan mengaku begitu, pasti dunia runtuh. Aku merasa malu, marah pada diri sendiri karena tidak mengunci pintu, tapi juga ada sedikit rasa penasaran yang membuatku takut. Apa aku juga merasakan sesuatu? Aku ingat bagaimana pelukannya terasa hangat, bagaimana matanya selalu menatapku lebih lama dari biasanya. Aku menggelengkan kepala keras, mencoba mengusir pikiran itu. Ini salah. Ini tidak boleh. Besok pagi aku harus menghadapinya dengan tegas, bilang bahwa ini tidak bisa diteruskan. Tapi dalam hati, aku tahu setelah hari ini, tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Pagi berikutnya aku bangun dengan kepala pusing, mata sembab karena semalaman tidak tidur. Aku menyiapkan kopi hitam panas, duduk di teras rumah sambil memandang pagar pembatas dengan rumah Sinta. Pintu rumahnya masih tertutup, tapi aku tahu dia pasti sudah bangun. Biasanya jam segini dia sudah menyiram tanaman di halaman. Aku berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa kemarin hanyalah mimpi buruk. Tapi saat pintu sebelah terbuka dan Sinta muncul dengan wajah pucat, mata bengkak, aku tahu ini nyata. Dia melirik ke arahku, ragu-ragu, lalu berjalan mendekat dengan langkah pelan. "Rina, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya pelan, suaranya hampir hilang ditiup angin pagi. Aku mengangguk kaku, meski dalam hati aku ingin lari. Kami duduk di bangku teras rumahku, jarak kami cukup jauh agar tidak terlihat intim oleh tetangga lain yang mungkin mengintip. Sinta mulai bicara, suaranya bergetar. "Ma, atas kemarin. Aku tidak bermaksud membuatmu takut. Aku sudah coba tahan perasaan ini selama berbulan-bulan. Setiap kali Andi pulang, aku merasa bersalah, tapi hatiku tetap tertarik padamu. Kamu berbeda, Rina. Kamu kuat, mandiri, selalu tersenyum meski lelah mengajar anak-anak. Aku iri dengan kebebasanmu." Aku mendengarkan tanpa memotong, tanganku mencengkeram cangkir kopi sampai panasnya terasa. Dalam hati aku bertanya kenapa dia memilih aku. Kenapa tidak mencari bantuan psikolog atau bicara dengan suaminya? Tapi aku juga merasa ada simpati. Pernikahan Sinta memang terlihat dingin dari luar, Andi jarang pulang, telepon saja pun singkat. Masyarakat kami di sini, di perumahan kecil ini, selalu bergosip kalau ada perempuan yang terlalu dekat dengan tetangga perempuan. Aku bilang padanya, "Sinta, ini tidak boleh. Kita perempuan, kamu sudah menikah. Kalau ketahuan, keluargaku di desa bisa pingsan. Ibu aku pasti bilang aku membawa malu." Tapi Sinta tidak menyerah. Dia cerita panjang lebar tentang masa lalunya, bagaimana dia menikah karena paksaan orang tua, bagaimana dia merasa berbeda sejak remaja tapi takut mengakui. "Aku takut sendirian, Rina. Tapi dengan kamu, aku merasa aman." Kata-katanya membuat hatiku goyah. Aku mengakui dalam hati bahwa aku juga merasa nyaman bersamanya, lebih dari teman biasa. Tapi aku buru-buru bilang kita coba tetap berteman seperti dulu. Jangan bahas ini lagi.
Sinta mengangguk, tapi matanya penuh harap. Sepanjang hari itu aku mengajar dengan pikiran melayang. Murid-murid bertanya kenapa Bu Guru hari ini diam saja. Pulang sekolah, telepon dari ibu datang. Rina, kapan pulang kampung? Ada anak tetangga yang mau dijodohkan sama kamu. Laki-laki baik, kerja di bank. Tekanan itu seperti batu menekan dada. Aku bohong bilang sibuk, tapi dalam hati aku bertanya, apa yang salah dengan perasaanku? Apakah ini dosa seperti yang dibilang Ustadz di masjid dekat rumah? Malamnya Sinta datang lagi, membawa makanan, dan kami makan bersama di teras. Percakapan ringan, tapi tatapannya berbeda. Aku merasa ada tarikan tak terlihat. Aku tahu, ini baru awal dari badai yang akan datang. Beberapa minggu berlalu sejak pengakuan Sinta, tapi ketegangan semakin terasa. Kami masih bertemu setiap hari, tapi sekarang ada batas yang tak terucap. Aku mulai menghindari tatapannya yang lama, tapi setiap kali dia tersenyum, hatiku berdegup aneh. Suatu sore, hujan deras mengguyur Bandung. Aku pulang basah kuyup, Sinta langsung datang membawa handuk dan teh hangat. Masuklah dulu, jangan sakit, katanya lembut. Kami duduk di ruang tamu, hujan deras di luar membuat suasana semakin intim. Sinta mulai cerita tentang masa kecilnya di desa, bagaimana dia merasa berbeda tapi dipaksa menikah. Aku mendengarkan, dan tanpa sadar tanganku menyentuh tangannya. Sentuhan itu seperti listrik. Kami saling pandang, dan tiba-tiba Sinta mendekat, bibirnya hampir menyentuh pipiku. Aku mundur cepat. Sinta, jangan. Ini salah, kataku, tapi suaraku lemah. Dalam hati aku bertarung, satu sisi ingin melarikan diri, sisi lain ingin tahu rasanya dicintai tanpa syarat. Malam itu aku menangis sendirian. Aku memikirkan pilihan hidupku. Di Indonesia, perempuan seperti aku diharapkan menikah, punya anak, melanjutkan garis keluarga. Kalau aku ikut perasaan ini, apa yang akan terjadi pada keluargaku? Ayahku yang sakit-sakitan, ibuku yang bangga dengan reputasi keluarga. Tapi Sinta juga punya cerita sendiri, dia bilang dia siap pisah dari Andi kalau aku mau. Besoknya, teman dekatku, Lina, datang berkunjung. Dia melihat Sinta keluar dari rumahku dengan senyum yang terlalu manis. Kamu sama Sinta dekat banget ya. Hati-hati, gosip tetangga bisa liar, kata Lina sambil tertawa, tapi matanya curiga. Itu awal dari tekanan baru. Aku merasa dikejar-kejar oleh rahasia yang semakin berat. Konflik dalam hatiku semakin dalam, apakah ini cinta sejati atau hanya kesepian? Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa harga yang harus kubayar kalau aku pilih hati? Tekanan mulai memuncak saat Andi pulang tiba-tiba dari dinas. Sinta terlihat gugup setiap kali aku lewat di depan rumahnya. Suatu malam, Andi datang ke rumahku meminta penjelasan kenapa istrinya sering ke rumahku. Sinta bilang kalian hanya berteman, tapi aku lihat dia berubah. Kamu ada hubungan apa dengan istriku? Tanyanya kasar. Aku terpaku, bohong bilang hanya tetangga biasa, tapi dalam hati aku takut. Pengkhianatan kecil mulai muncul, Lina, temanku, ternyata cerita ke ibuku lewat telepon bahwa aku terlalu dekat dengan Sinta. Ibu menelepon marah, Rina, jangan buat malu keluarga. Orang desa sudah mulai gosip. Aku merasa dikhianati oleh orang terdekat. Sinta datang malam itu, menangis, bilang dia siap tinggalkan suaminya. Tapi aku ragu. Konfrontasi besar terjadi saat kami bertengkar di teras, aku bilang ini terlalu berat, dia bilang aku pengecut. Hati kami sama-sama terluka. Pilihan harus diambil. Sinta memutuskan cerai dari Andi, tapi keluarganya menentang keras, mengancam putus hubungan.
Aku pulang kampung untuk menghadapi ibu, tapi di sana aku dihadapkan pada ultimatum, menikah dengan calon yang diatur atau keluar dari keluarga. Perjalanan pulang penuh air mata, aku memikirkan pengorbanan, kehilangan karir, kehilangan keluarga, kehilangan segalanya demi cinta yang dianggap masyarakat salah. Sinta menunggu di Bandung, tapi teleponnya penuh keputusasaan. Aku merasa terjebak antara hati dan norma. Pertemuan terakhir kami penuh emosi, kami berpelukan lama, tapi aku tahu ada harga mahal yang harus dibayar. Akhirnya aku memilih mengikuti hati. Aku pindah ke kota lain bersama Sinta, meninggalkan segalanya di belakang. Keluarga memutuskan hubungan, masyarakat gosip menyebar, tapi untuk pertama kali aku merasa bebas. Sinta juga membayar mahal, kehilangan anak dari pernikahan sebelumnya, kehilangan dukungan keluarga. Kami berdua terluka, tapi juga bangun lebih kuat. Namun setiap malam aku bertanya dalam hati, apakah ini benar? Apakah pengorbanan ini layak? Di tengah malam hujan di kota baru, aku memeluk Sinta erat, tapi bayangan masa lalu masih menghantui. Apakah menurut kamu pilihan kami benar atau salah? Apakah cinta sesama jenis ini layak diperjuangkan meski melawan seluruh norma masyarakat dan keluarga, atau seharusnya kami menyerah demi kedamaian? Benar atau salah, kamu yang memutuskan.